Hello student, how are you today? I hope you are in a good health today. Okay, we will start our lesson, but before let me pray together. Let us pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing in our life. Today we want to start our lesson. Please bless and guide us. In Jesus' name we pray to you. Amen. Oke, selamat pagi untuk Romance Level. Bertemu kembali dengan teacher dalam pembelajaran tematik tema 6B ya. Oke, kita akan belajar dan kamu dapat mempersiapkan bukumu dari subtema 1, pembelajaran 4 dan juga pembelajaran 6. Oke, kita mulai. Ya. Di buku kamu atau di layar kamu saat ini kamu bisa melihat beberapa orang kelompok ya, ada anak-anak juga ada orang dewasa. Nah, kamu bisa melihat apa yang mereka lakukan. Ya, mereka sedang bergotong royong melakukan pekerjaan bergotong royong di lingkungan rumah mereka. Kalau bisa dilihat di situ mereka ada berbagai-bagai macam ya, perbedaan-perbedaan. Ya, ada mungkin dari agama yang berbeda, dari suku yang berbeda, dan juga dari latar belakang yang berbeda pula. Nah, tapi mereka dapat melakukan gotong royong dengan baik. Apa yang mendasari semuanya bisa dilakukan dengan baik? Ya, mari kita pelajari dengan pembelajaran tematik kita pada saat ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kamu bisa melihat ya, tadi sudah disebutkan bahwa mereka melakukan kerja bakti. Jadi kerja bakti ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Nah, kalau ditanya apakah di lingkunganmu, tempat kamu tinggal, sering melakukan atau rutin mengadakan kegiatan kerja bakti, ya mungkin sebelum COVID-19, ya sebelum ada corona, ya tentu kerja bakti mungkin dalam seminggu sekali, ada juga 2 minggu sekali, atau bahkan mungkin ada yang sebulan sekali atau bahkan lebih. Nah, pernahkah kamu ikut? Ya, bagus kalau kamu pernah ikut dalam kegiatan ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar yang pertama menjelaskan contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Ya, seperti tadi kamu lihat di gambar, mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan baik itu bergotong royong dengan rukun walaupun mereka berbeda-beda ya. Kedua, yaitu menjelaskan contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap yang perlu dikembangkan di sini adalah pertama peduli, kemudian rasa ingin tahu. Nah, sini kita ada sedikit berdiskusi bagaimana kita bisa menjelaskan contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Sikap apa yang perlu kita tunjukkan atau kita cerminkan dalam kehidupan rukun dalam perbedaan. Oke, apa saja? Ya, kamu bisa lihat dulu gambar. Di sini ada 3 orang anak perempuan, mereka sedang bermain apa itu? Ya, bermain engklek ya. Apa itu bermain permainannya ya, permainan tradisional. Ya, mungkin saat ini kurang ya. Permainan ini kurang diminati atau dilakukan anak-anak zaman sekarang ya. Ya, harusnya kita melestarikan ya permainan-permainan tradisional seperti ini. Karena dengan permainan seperti ini terwujud ya namanya hidup rukun dalam bermasyarakat, berteman dengan orang lain. Ya, itu gambarnya yang pertama. Nah, di sini bagaimana persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
Yuk, mari kita diskusikan bersama. Jadi contoh apa, contoh sikap apa yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Nah, kalau dalam permainan, lihat situ. Mereka berbeda-beda. Nah, kalau lihat di satu, ada yang mungkin dari etnis ya China, ya, Chinese, ada yang beragama mungkin tadi sudah lihat gambarnya. Jadi di sini persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Ya, mari kita diskusikan bersama. Nah, gimana kita bisa melihat contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan? Nah, sikap apa yang perlu kita tunjukkan? Nah, dalam hal permainan seperti ini, perlu kita tunjukkan adalah sikap saling menghargai. Nah, itu salah satu contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Terus yang kedua, sikap saling ya menerima ya teman apa adanya. Walaupun berbeda-beda suku, agama, dan latar belakang, status sosial dan sebagainya, ya kita harus bisa menerima orang lain ya dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Oke, apalagi ya ada banyak lagi contoh sikap yang mencerminkan rukun. Ya, kamu boleh melihat lagi di bukumu atau dari tempat yang lain. Ya, itu adalah salah satu contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kamu bisa memperhatikan di situ ada keluarga ya, terdiri dari ada keluarga inti ya, ada ayah, ibu, ada abang, adik dan ya adiknya ada 2. Nah, bagaimana di sini kita lihat bagaimana menjelaskan contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dalam keluarga ini mereka hidup ya rukun dan mereka ini juga menerapkan nilai persatuan dan kesatuan sehingga ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan di sekolah maupun di masyarakat. Nah, apa saja contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan ya di lingkungan rumah atau keluarga maupun di sekolah ataupun di masyarakat. Apa contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan? Ya, biasanya dimulai dulu dari rumah. Dari rumah, bagaimana mereka ini dapat saling menghargai, saling menerima. Ya, kamu bisa melihat di sini bagaimana contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari itu dimulai di dalam keluarga. Ya, jadi di dalam keluarga kehidupan yang rukun dan menerapkan nilai persatuan dan kesatuan. Apa saja contohnya? Sama dalam melakukan pekerjaan di rumah, misalnya membersihkan rumah, membersihkan halaman, dan sebagainya, tergantung dari kesepakatan di keluarganya. Kemudian apalagi contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan di sekolah, misalnya melakukan piket ya bersama-sama, saling tolong menolong. Kemudian di masyarakat ada yang namanya kerja bakti ya, mereka juga saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan ya sukunya, membeda-bedakan agamanya. Mereka tetap rukun dalam melakukan pekerjaannya bersama-sama. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, ada satu pepatah yang mengatakan
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini memiliki makna. Apa maknanya? Ya, jika kita bersatu, maka kita akan kuat. Tetapi jika kita tidak bersatu, maka kita akan lemah dan mudah dipecah belah. Ya, ingat dengan kisah atau cerita tentang perjuangan rakyat Indonesia, bagaimana mereka melakukan perjuangan itu. Ya, kalau mereka tidak bersatu, tentu mereka akan mudah dipecah belah oleh bangsa penjajah. Ya, jadi bersatu itu penting untuk ya kita memajukan bangsa supaya kita tidak mudah dicerai-beraikan. Hari ini rangkuman pembelajaran kita, apa yang sudah kamu pelajari, yaitu pertama menjelaskan contoh sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan. Ya, tadi dari awal contohnya sudah dibuat, misalnya dalam gotong royong, ya sikap yang bagaimana yang harus kita cerminkan dalam kehidupan rukun. Ya, pertama tidak membeda-bedakan, menerima orang lain apa adanya, saling menghargai. Ya, itu adalah contoh sikap. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi mulai dari keluarga ya, kemudian di dalam lingkungan sekolah, kemudian dalam lingkungan masyarakat. Ya, contoh-contohnya di dalam keluarga adanya kerjasama melakukan pekerjaan di rumah, ya, bergotong royong melakukan atau membersihkan rumah. Kemudian dalam kehidupan di sekolah, ya, bekerja sama melakukan piket, membersihkan kelas, saling tolong menolong. Juga dalam kehidupan bermasyarakat ada gotong royong, juga dalam acara-acara misalnya acara kemerdekaan dan sebagainya. Ya, oke. Ini ada 4 soal. Ya, kamu boleh kerjakan di rumah. Ya, kamu boleh melihat buku kamu kembali, baca kembali di pembelajaran ya 4 dan juga pembelajaran 6. Ya, kamu boleh juga melihat dari buku-buku yang lain. Nah, kalau sudah selesai kamu kerjakan, kirimkan ke teacher kamu. Oke, sampai di siaran hari ini. Teacher mengingatkan, tetap jaga kesehatan, sering mencuci tangan, dan pakailah masker jika hendak bepergian. Oke, see you next time. Ya, sampai ketemu lagi. Goodbye.